wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Asijah dari kelas 10 Tikfar 2. Di sini saya akan menjelaskan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Selamat menonton. Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Tahukah kamu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna? Tujuan disyariatkannya hukum Islam atau maqasid al-syariah adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia dan menolak kemudaratan dalam 5 hal yang dikenal dengan istilah maqasid al-khamsah atau al-kuliyatul al-khamsah. Kata al-kuliyatul al-khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu al-kuliyatu dan al-khamsah. Al-kuliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi al-kuliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kuliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan al-daruriyat al-khamsah atau 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kuliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mafsadat. Urutan al-kuliyatu al-khamsah terdiri ada 5. Yang pertama al-din atau agama, yang kedua al-aql atau akal, ketiga al-mal atau harta, keempat al-nafs atau jiwa, kelima al-nasl atau keturunan. Yang pertama yaitu menjaga agama atau hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Alasan mengapa agama harus dipelihara atau dijaga, karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Contoh bentuk menjaga agama atau hifzu al-din. Yang pertama, melaksanakan 5 rukun Islam. Yang kedua, menghormati agama orang lain. Kedua yaitu menjaga jiwa atau al-nafs. Setelah menjaga agama atau hifzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Islam melindungi hak hidup manusia, bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Contoh bentuk menjaga jiwa atau al-naf yaitu 1. Merawat kesehatan badan dan rohani manusia. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19 berikut ini. Wa fi amwalihim haqqun lisya'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Ketiga yaitu menjaga akal atau hifzu al-akal. Setelah hifzu al-din atau menjaga agama dan hifzu al-naf atau menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal atau hifzu al-akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hifzu al-akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama, sekaligus menghindari hal-hal yang dapat merusak daya pikir manusia. Keempat yaitu menjaga keturunan atau hifzu al-nasl. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat
rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Kelima yaitu menjaga harta atau hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Cara menjaga al-kuliyatu al-kamsah. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu ke-1, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara menjaga sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.